siapin hati kita mau siapin hidup kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh,
there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, untuk setiap nafas yang kami dapat hirup, untuk makanan dan minuman yang kami dapat nikmati, untuk berkat-Mu dan untuk penyertaan-Mu di hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih bahwa kami hari ini masih bisa beribadah online, kami masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami yakin bahwa Engkau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Sekarang kami mau memberi persembahan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, dan kami berdoa supaya persembahan ini dapat berkenan di mata-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening berikut ini atau scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dapat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil, nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan, dalam nama Yesus, haleluya. Shalom 180, kembali lagi bersama gue Sharon, dan gue ingin memberikan informasi terkait kegiatan 180 untuk seminggu ke depan. Untuk yang pertama, 180 mengadakan Nara Doa online setiap hari Sabtu jam 14.30 dengan menggunakan platform Zoom. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti Nara Doa, kalian bisa ke Instagram 180 dan klik link yang ada di bio. Guys, gue pengen nanya nih, kalian udah ikut small group belum? Jarak itu bukan penghalang buat kita berkomunitas loh. Yuk ikut small group. Buat teman-teman yang ingin bergabung ke small group, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram 180. Terakhir, gue pengen ingetin kita semua untuk baca SMS setiap hari. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di App Store ataupun juga di Play Store. Sekian untuk news hari ini bersama gue Sharon. Stay safe, stay healthy, happy Sunday, and God bless you. Bye! You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name
Halo guys, apa kabar? Kita kembali berjumpa di online service dan sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami ucap syukur, kami boleh menikmati pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di dalam ibadah hari ini, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau menjamah hati setiap kami, dan Engkau saat ini juga hadir di dalam setiap tempat di mana kami ada. Hadirat menjamah kami, dan firman Tuhan hari ini yang akan kami dengar itu berbicara kepada setiap kami. Engkau sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami sehingga kami sebagai anak muda kami mengerti apa yang kami harus lakukan di hari-hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan sekolah kalian? Apakah kalian sedang sibuk dengan persiapan-persiapan ujian untuk kenaikan kelas? Dan saya berdoa untuk setiap persiapan kalian, Tuhan memberkati dan Tuhan berikan kesehatan sehingga kalian dapat mempersiapkan yang terbaik untuk ujian kalian. Nah, pada minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari teman kita Angeli mengenai Do Something seri yang pertama. Hari ini kita akan belajar Do Something seri yang kedua. Dan kita belajar untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita saat kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai ketidakadilan, dan hari ini kita akan lebih dalam lagi masuk untuk kita bagaimana cara kita menghadapi ketidakadilan yang sedang terjadi dan mungkin itu menimpa di dalam hidup kita, dalam diri kita. Mengalami ketidakadilan itu selalu menyakitkan dan membuat kita semuanya pasti akan mulai bertanya, mengapa sih nggak ada orang yang melakukan sesuatu? Ya, kenapa nggak ada orang yang do something? Nah, hari ini kita akan belajar untuk melakukan sesuatu pada waktu kita menghadapi ketidakadilan. Mungkin kalian di televisi atau di media sosial kalian membaca bagaimana satu negara di Amerika Serikat saat ini mereka ada satu hashtag yang mengatakan Stop Asian Hate. Ya, di sana sedang terjadi satu ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang keturunan Asia yang tinggal di Amerika. Nah, mungkin itu buat kita jauh di sana, di Amerika, dan kejadian ketidakadilan di sekitar kita itu juga ada dan terjadi kalau kita mau melihat dan kita mau memperhatikannya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu anti ketidakadilan. Dan bagian dari mengikuti Yesus berarti kita peduli dengan hal-hal yang Tuhan Yesus pedulikan untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu anti ketidakadilan. Dan bagian dari mengikuti Yesus berarti kita peduli tentang hal-hal yang Dia pedulikan untuk melakukan sesuatu. Saya ingin berikan sebuah cerita. Pada waktu saya kelas 4 SD, ada salah satu teman saya yang dia sekolah beberapa bulan di Singapura, ya, dan dia kembali ke Indonesia, dan ada teman yang merasa mungkin iri dengan dia dan menyindir-nyindir dengan apa yang dia kerjakan. Dia menyindirnya, Singapura, singgah di dapur. Nah, teman saya ini sering mengalami bully dari teman-teman yang lain, dan termasuk saya pada waktu itu. Saya sempat membuat dia menangis karena apa yang saya kerjakan dan lakukan terhadap dia. Waktu itu ya, saya merasakan ya ada rasa bersalah. Nah, pada waktu kelas 6, saya mencoba untuk mendekati dia, main ke rumah dia, kenali keluarganya, dan kita sama-sama bermain dengan permainan yang ada di rumah dia pada waktu itu.
Sampai kita kelas 6 SD, kita adakan acara perpisahan di satu tempat di Gunung Lawu waktu itu. Hawanya dingin, sejuk, luar biasa. Dan saya memiliki pengalaman bersama dengan dia pada waktu malam. Kita mencari makan bersama-sama dengan dia. Kita berdua pakai jaket dan kita sedang cari tempat makan di sana. Itu satu pengalaman tersendiri buat saya. Bagaimana teman yang waktu itu saya bully dan akhirnya saya belajar untuk mendekati dia dan saya mengenali pribadinya, saya kenali keluarganya. Nah, sekarang coba tanyakan pada dirimu, bagaimana cara saya menangani ketidakadilan ketika itu terjadi pada saya, dan bukan hanya di sekitar saya. Bagaimana? Kalian sudah tanyakan pada dirimu, dan mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir hal itu tidak terjadi padamu, atau itu bukan cerita kamu, tapi kita sebagai keluarga, pada saat seseorang anggota keluarga menderita, maka semua orang juga ikut merasakan sakitnya. Dengan begitu, kita merasakan seperti apa rasanya ketidakadilan yang dialami. Kita bisa berempati dengan perasaan orang itu, dan itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu, guys. Masih ingat? Nah, sekarang kita coba bertanya kembali. Jika kamu sedang mengalami ketidakadilan atau pernah mengalami ketidakadilan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjain waktu merasa sendirian di situasi itu? Nah, di dalam Alkitab juga dicatat ada 3 orang anak muda yang mengalami ketidakadilan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ada seorang raja yang namanya Nebukadnezar di kerajaan Babel pada waktu itu. Dia mendirikan satu patung emas yang tingginya sekitar 27 meter pada waktu itu, dan dia menyuruh semua orang, memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Tetapi pada waktu ada tanda-tanda untuk semua orang sujud menyembah patung itu, ada 3 orang yang tidak menyembah kepada patung itu. Dan 3 orang itu namanya kita kenal dengan cerita yang luar biasa. Namanya Sadrach, Meshach, dan Abednego. Nah, kita baca dulu di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Yuk, sama-sama kita buka kitab Daniel, pasal 3, ayat 24 dan 27. Saya bacakan ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrach, Meshach, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrach, Meshach, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Jadi guys, pada waktu itu
mereka nggak mau menyembah patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Akibatnya raja sangat marah kepada mereka. Dan waktu raja sangat marah kepada mereka, raja memerintahkan supaya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan dapur api itu harus dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Begitu panas sekali, sehingga orang yang mendorong Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api itu ikut mati. Jadi begitu panasnya api yang sedang ada di dalam dapur api itu. Tetapi yang kita baca pada hari ini, waktu mereka ada di dalam dapur api yang panas membara itu, tiba-tiba dapur api itu berubah. Dan ada orang keempat yang ada di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman, kisah ini sungguh luar biasa. Dapur api atau perapian ini melambangkan satu situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat tidak mungkin dihadapi. Dan resikonya adalah kematian, penderitaan. Tetapi apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dari ketidakadilan yang mereka terima, mereka derita, di situ mereka mengalami mujizat Tuhan luar biasa, bahwa ada Tuhan di tengah-tengah perapian itu. Ada Tuhan yang bersama dengan mereka pada waktu mereka mengalami ketidakadilan. Jadi, saya ingin katakan kepada kalian, ketika kamu mengalami ketidakadilan, kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Jadi, ada beberapa langkah yang kamu dan saya bisa lakukan dan renungkan pada hari ini. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu mereka mengalami ketidakadilan. Yang pertama, yang harus kita tahu, bahwa katakan kepada Tuhan di dalam doamu pada waktu kita mengalami ketidakadilan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak bisa berbuat banyak pada waktu raja menghukum mereka dan memasukkan mereka ke dalam dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sadar dan tahu bahwa Tuhan mendengar doa mereka dan menyertai mereka. Jadi langkah pertama yang kita bisa lakukan, kita berdoa, katakan kepada Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita pada waktu kita sedang mengalami ketidakadilan. Lalu yang kedua, ingatkan diri kita berulang-ulang bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai dirimu. Kamu tidak sendirian. Tuhan ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita tidak menghadapi ketidakadilan ini sendirian. Ingatlah, yang ketiga adalah ingatlah Tuhan juga memberikan orang lain bersamamu. Ada orang-orang yang memang sengaja Tuhan kirimkan untuk bersama dengan kita pada waktu kita mengalami ketidakadilan. Yang keempat, bicarakan, speak up. Bicaralah kepada small group leader kalian, atau mungkin teman yang kalian percayai dengan sungguh-sungguh, atau juga orang dewasa yang lain. Lalu yang kelima, jika kamu memerlukan bantuan atau bimbingan, kamu bisa datang ke konselor atau juga ke guru BP, guru BK. Mereka adalah orang-orang yang akan membantu dan membimbing kamu untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang kamu hadapi. Dan yang keenam, jalan terus, move on. Jangan terhambat dengan apa yang sedang kamu alami pada waktu itu. Nah, sampai saat ini mungkin ada di antaramu yang berpikir tidak pernah mengalami ketidakadilan.
Ya, kita mungkin merasa nggak mengalami dan melakukan ketidakadilan itu. Tapi kalau kita melihat dan membiarkan ketidakadilan terjadi, itu sama artinya kita juga turut melakukan ketidakadilan, guys. Ingat ya, kalau kita melihat dan membiarkan ketidakadilan itu terjadi, itu artinya kita juga turut melakukan ketidakadilan. Jadi sama. Jadi saya melihat teman saya pada waktu itu, yang SD tadi, dia dibully sama teman-teman yang lain. Ya, sampai dia di kelas 6. Saya sempat mentertawakan. Saya juga lihat, tapi saya diam saja. Dan juga ada teman-teman yang lain yang melihat dan mereka diam. Dan tidak melakukan apa-apa. Itu artinya kita juga melakukan ketidakadilan, guys. Nah, waktu ketidakadilan terjadi, itu menyakitkan. Tapi kamu tidak harus melakukan sesuatu sendirian. Bukan hanya Tuhan yang bersamamu, tapi teman-teman di small group juga bersamamu. Jadi guys, di akhir dari sharing hari ini, saya ingin encourage kalian. Saya ingin mendorong kalian. Kalian ada di small group, bicarakanlah apa yang engkau alami. Mungkin ini nanti akan menjadi satu diskusi yang open, terbuka, dan banyak hal yang kita belum pernah dengar dan kita dengar. Tapi saya percaya pada waktu kita belajar menceritakan apa yang kita alami, mungkin itu ketidakadilan, mungkin itu perlakuan rasis, mungkin itu diskriminasi yang kita alami. Tapi saya percaya waktu kita bersama-sama belajar, kalian tidak menghadapinya sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan dirimu, bersama dengan diri kita, dan juga ada teman-teman di small group yang akan mendukung kalian di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit buat hidupmu. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mendorong kalian untuk melakukan sesuatu saat kalian melihat atau mengalami ketidakadilan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan ingatlah, Tuhan selalu bersama dengan dirimu dan diriku, dan ada teman-teman, small group, komunitas, mereka yang akan membantu. Bicarakanlah kepada mereka, berdoa bersama-sama, dan kita sama-sama merasakan apa yang engkau rasakan hari-hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau ada teman-teman yang saat ini mereka mengalami ketidakadilan yang terjadi dalam hidup mereka, mungkin mereka merasa dibedakan pada waktu mereka tidak seperti teman-teman yang lain. Mungkin mereka merasa dengan keadaan fisik mereka juga mengalami pelecehan, mereka mengalami ejekan, mereka mengalami bully, dan mereka mengalami penindasan dalam hidup mereka. Aku berdoa untuk setiap mereka, Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang Tuhan sertai di dalam dapur api. Tuhan juga menyertai hidup mereka. Tuhan juga menemani mereka. Mereka nggak pernah sendiri. Dan juga ada teman-teman sebagai keluarga Tuhan, keluarga Allah, yang mendukung dan menolong mereka. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka untuk menolong, baik itu guru, baik itu mentor, baik itu small group leader, baik itu pembina. Tuhan, Engkau menolong setiap mereka, sehingga mereka memiliki teman untuk mereka berbicara, memiliki teman untuk mereka membagikan apa yang mereka alami, sehingga mereka menceritakan dan mereka tidak menghadapinya dengan sendiri, tapi mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup mereka dan ada teman-teman yang mendampingi mereka, Tuhan, saat mereka mengalami penderitaan dalam hidup mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, aku menyerahkan setiap teman-teman hari ini. Mereka yang mengalami, mereka sedang merasa dan mereka mengalami ketidakadilan itu terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, Kau tolong mereka, Tuhan, Engkau sertai mereka. Buat mereka sadar bahwa Engkau mengasihi mereka. Seperti Engkau mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego, Engkau juga mengasihi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua teman-teman kami pada hari ini, dan Engkau menyertai hidup mereka semuanya. Sertai mereka juga yang sedang mempersiapkan ujian-ujian, tes-tes yang mereka hadapi di dalam pelajaran mereka untuk kenaikan kelas. Tuhan, Kau menyertai mereka, beri hikmat pada mereka, beri kesehatan, kekuatan untuk mereka mempersiapkan yang terbaik, sehingga Tuhan, mereka boleh meraih hasil yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa
pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.